Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli shodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qouli. Saya, Weng Rianto, guru pendidikan agama Islam, SMK Muhammadiyah 4, Kota Bandung, akan menyampaikan materi 2.1.A.9, koneksi antar materi, modul 2.1. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Benar. Saya mengubah pemikiran saya setelah mempelajari tentang pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan di guru penggerak, juga aksi nyata yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Bandung. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya perubahan pemikiran itu adalah bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga para peserta didik memiliki kesempatan untuk berpikir dan melakukan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dari gurunya. Tentunya pengarahan itu merupakan suatu kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Jadi ada kebersamaan untuk menggali suatu pelajaran maupun juga aksi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat bersama-sama antara guru dengan murid. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi dan bagaimana dilakukannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang akomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas secara efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide gagasan. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri, guru tidak memahami minat dan bakat dari murid,
kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal harus yang dilakukan oleh guru antara lain, satu, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan 3. Profil pelajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan kuesioner. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat baik dari murid, orang tua, maupun dari lingkungannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana murid melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga interaksi secara langsung antara guru dengan murid sangat jarang. Akibatnya data yang kita kumpulkan untuk memetakan kebutuhan belajar murid sulit kita tentukan valid atau tidaknya. Dukungan dari orang tua dan murid untuk memberikan data yang lengkap dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Orang tua dan murid harus jujur ketika guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar, baik melalui wawancara, angket, survei, dan lain-lain. Terdapat 3 strategi diferensiasi antara lain 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan kegiatan berjenjang. B. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. C. Membuat agenda individu untuk murid. Daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. D. Mengembangkan kegiatan bervariasi. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil dari aktivitas atau unjuk kerja yang harus dilakukan murid kepada kita. Baik itu berupa tulisan, baik itu berupa pidato, baik itu berupa rekaman, kemudian diagram, dan lain-lain, atau sesuai dengan kemampuan dari murid tersebut. Kemudian produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama adalah memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi memberikan dampak bagi sekolah, kelas,
dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, satu, setiap orang merasa disambut dengan baik. Dua, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. Tiga, merasa aman. Empat, ada harapan bagi pertumbuhan. Lima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Enam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Tujuh, guru dan murid berkolaborasi. Kedelapan, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan, hambatan. Guru harus tetap dapat berpikir baik dan benar. Untuk tetap dapat bersikap baik dan benar meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah: satu, guru terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, atau kita membentuk learning community. Kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman-teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum optimal. Keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan pemikiran-pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Guru dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dari filosofi pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah saya sampaikan. Semoga saya secara pribadi dapat melaksanakan secara optimal pembelajaran berdiferensiasi untuk menuju profil Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatul qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.